Nikah itu wajib atau sunat, ikhwan? Nah, bingung nih. Harus tahu loh. Nikah itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Wah, ngebelain yang jomblo. Jadi berani yang jomblo. Itu tidak wajib, hukumnya sunnah secara Islam. Tapi ada ya perintah Allah, sebaiknya nih nikah. Kenapa? Karena kita punya hawa nafsu. Dan urus berkembang biak. Tapi secara aturan fikih, nikah itu hukumnya sunnah. Ya. Karena itu sunnah, kalau orang yang tidak nikah itu bukan golonganku, kata Nabi. Ya, sebaiknya nikah. Anjurannya gitu ya. Karena itu untuk yang belum berjodoh kita interaksi aja ya. Ini kaku sih kayaknya ya. Nah, nggak ingin kaku sebenarnya. Nah. Untuk yang belum nikah nih ya, atau yang belum berjodoh lah, nggak enak kalau belum nikah nih. Kalian pilih mana? Tentunya ada target. Pasti ngomong gini, pilih yang akhlaknya bagus, betul kan? Betul kan? Ya. Andung jawab, kalau pilih yang akhlaknya bagus, sempurna, itu tidak mau dengan kamu. Nggak ada yang mau. Jujur nggak tuh? Nggak ada yang mau, jadi nggak mungkin cari yang sempurna, Penandung bahas. Iya kan? Sempurna itu ikhtiar, menyempurnakan, makanya ada ibadah, ya kan? Oh, saya punya target begini-gini kayak orang inilah, orang Palestina, hidung mancung putih. Nggak ada yang mau, menjamin. Ya. Begitu kan? Biasanya kan begitu ya. Yang ideal itu tidak mau dengan kita. Makanya ustadz-ustadz zaman sekarang sering dibantah sama jamaahnya. Perempuan dinikahi itu lihat li jamaliha. Syaratnya apa? Cantiknya. Ya, ini hadis. Sudah itu wa maliha, apa? Hartanya. Ya kan? Udah cantik, berharta gitu kan. Nah, sudah itu apa lagi? Wa nasabiha. Nasabnya. Wah, keren. Darah biru. Ya, walaupun merah, nah, nasabnya turunan orang baik. Ya. Dalam istilah Jawa disebut apa Pak? Orang Jawa. Orang Jawa ini sebenarnya dari sini ngambilnya gitu. Bibit, bebet, bobot kan gitu kan? Nah, dijamin nggak ada. Sulit, pasti sulit. Masalahnya yang sesuai dengan hal tersebut tidak mau. Gitu. Mahal maharnya Pak. Nah ini yang perlu kita luruskan. Akhirnya memilih yang penting perempuan kata orang zaman sekarang. Apalagi udah di ujung tanduk. Udah pusing nih. Yang penting pokoknya padusi lah. Ada yang kayak gitu. Pokoknya indah doang dan paralu padusi selah katanya. Ada lah panyang. Nah kan begitu nak. Jadi kalau kita menerangkan nikah buat orang Minang banyak maaf ya, itu susah gampang sebenarnya Andong nih. Untuk orang Minang nih, ya. Sebenarnya maaf ya, sebab adatnya sudah terlanjur salah. Bukan ngejelekin orang Minang, orang Jawa, orang Sunda itu gitu. Ya, nggak ngikuti turunan sunnah Rasul, padahal mempergampang. Makanya kita perlu istighfar deh, sebab kita sudah terlanjur salah. Kita ini kan sudah terlanjur salah, bukannya hanya mau salah ya. Banyak beribu maaf ya. Apalagi ustadz-ustadz zaman kini sudah terlanjur salah nih. Banyak maaf ya Pak Ustadz ada di samping kita nih. Jadi Andung lurusin aja, bukan Andung pinter ya. Sudah tidak bisa tobat, sudah terlewat. Kecuali kalau mencoba lagi dengan poligami. Tapi kan malah menambah perkara baru Pak. Gitu ya. Ya. Sampai-sampai Sayyidina Umar pernah berpidato begini nih. Nah, makanya saya mengaku nih, Andung ngaku nih, bahwa tidak ada orang yang sepintar zaman sahabat, Pak. Ya, walaupun belum ada akademis pada masa itu. Sehebat apapun tabiin dan lainnya itu tidak ada yang sepintar zaman sahabat deh. Karena sahabat itu mendapat berkah.
yang melihat langsung wajah Rasulullah. Jadi pintar-pintar gitu. Ya, bapak-bapak kalau ngimpi Rasulullah pasti pintar. Ya. Umar pernah pidato, kira-kira bunyinya begitu kok. Ya, wahai kelompok perempuan, kamu jangan mahal-mahal ketika minta mahar. Umar, kalau saja ada yang berhak paling mahal, tentu putrinya Rasulullah dan istri-istrinya Nabi, dan putri-putrinya Nabi itu tidak melebihi angka sekian. Umar menyebut sekian ya. Nah, kalau dihitung sekitar 45 juta lah Pak maharnya. Ini bukan transaksional loh. Ya. Perhatiin dulu. Ini makanya Nung sebut banyak yang salah sekarang. Mahar sering main-main. Seperangkat sholat. Beli di pasar berapa Pak? Tipis lagi. Sajadahnya tipis. Ya, Umar menyebut menghitungnya sekitar 4-5 juta dulu. Itu angka minimal. Fleksibelnya gitu deh. 5 juta bukan seperangkat, pasti bukan seperangkat alat sholat kan? Bukan kan? Jadi yang namanya mahar hakikatnya harus tahu loh Pak. Untuk bapak-bapak yang punya putri, hati-hati perkara mahar. Ini penting. Jadi ada benarnya juga orang Pariaman agak mahal maharnya nih. Ya. Benar juga ini penting nih. Ini bukan materialistis. Ini ajaran Nabi. Ya. Seperangkat alat sholat itu tidak ada hadisnya bro. Tunjukin. Nggak ada. Bapak cari hadisnya, bawa kemari. Nggak begitu. Nggak ada hadisnya. Sama dengan merendahkan orang loh. Kenapa Andung ngomong kayak gitu? Nah, itu yang perlu diluruskan. Makanya berani Andung share. Ya. Jadi nggak ada seperangkat alat sholat. Sebab ada dua pengertian begini. Jika istrimu tidak sholat, ya, kan maharnya perangkat sholat nih. Nah, dengan memberi seperangkat alat sholat berarti sama saja dengan mengejek dia karena tidak sholat. Renungkan. Kok gitu ya? Makanya tidak ada hadisnya. Nggak dicontohkan Rasulullah. Jika istrimu anak ustadz umpamanya Pak, sudah jelas di rumahnya itu talakung kena bau gua. Betul kan? Nah, karena nggak ngerti makna dari mahar. Ya dianggap ritual syarat nikah biasa aja. Orang solehah, ya, itu talakungnya sudah banyak Pak. Ya pasti ya. Nah, masa malah dikasih mukena lagi. Andung sampai gali gaman kalau ngelihat seperangkat alat sholat maharnya. Aduh. Udah nggak hadisnya nggak ada, lagi nggak pernah dicontohkan Rasulullah. Jadi jika niatnya baik, seperti orientasi menikah adalah sholat, ya. Ya, jadi gini, kenapa nggak ada hadisnya? Karena perempuan tidak ada saatnya tidak sholat. Ya. Pahami ini Pak. Boleh kasih tahu yang lain. Ya. Justru orientasinya adalah ya jelas, harus jelas secara sunnah. Allah untungnya Ghafurur Rahim Pak. Allah itu tidak menyoalkan itu. Allah melihat itu tidak kenapa-napa karena Allah maha baik Pak. Nggak langsung diuji ya. Kemungkinan terakhir itu benar ya. Saking Allah tuh Ghafurur Rahimnya, sehingga salah pun dibiarkan aja sampai sekarang. Tapi Anda harus nyampaikan. Padahal nggak ada tuntunan sunnah. Sehingga Umar pidato menjelaskan bahwa zaman itu orang Arab seperti saat Nabi menikahi Umi Habibah. Itu maharnya 1000 dinar. Demi Allah ini benar loh. 1000 dinar. Ada yang bilang sekitar 400 dinar, 4.000 dinar. Anggap aja deh 4.000 dinar. Berarti sama dengan 8.000 gram atau 1 dinar itu 4,25 gram emas. Berarti kalau 4.400 gram kali 4,25 gram itu jumlahnya 2.000 gram. Kalau 2.000 gram
harga emasnya 1 gram 500.000 ya, kurang lebih ya, bukan 1 juta ya. Berarti jumlahnya sekitar 100 juta. Zaman dulu Pak, maharnya 100 juta. Ya. Pertanyaannya untuk ikhwan yang jomblo nih ya Pak, kuat nggak nikah dengan memberi mahar 100 juta? Ayo, kuat nggak? Atau kalau hitungan sekarang menjadi 200 juta kan kalau harga emas segitu. Kuat nggak? Makanya mahar di sini dicontohkan perempuan ahli surga adalah perempuan yang maharnya dikasihkan suaminya. Sebab maharnya 100 juta. Tetapi jika contohnya kalian kan tidak bisa gitu ya. Masuk seperangkat alat sholat aja dikembalikan kepada suaminya dan diminta surga. Gimana tuh Pak? Nggak mungkin kan? Nah, kira-kira gitu. Agak bingung nih. Anung jelaskan ya bahwa dikasihkan kepada suaminya ya. Jadi mahar orang Arab itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan makan Pak. Mahar itu. Karena jumlahnya bisa sampai 100 juta. Itu sunnah Rasul. Makanya kalau nikah terus siap banyak duit Pak. Kalau enggak ada perjanjian dibolehkan. Saya bermahar 100 juta. Tapi hari ini maharnya tidak kontan. Boleh, tapi ada bukti. Berani, misalnya Ikhwan Iqbal langsung ngomong 200 juta besok kalau mahar. Kalau perempuannya untuk laki-laki Pak. Ya. Jadi gini, bayangan Al-Quran ya, Al-Quran bukan bayangan, Al-Quran. Jika sudah menikah yang tidak mempunyai uang, ya, bisa menggunakan maharnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Paham? Sebab uang mahar itu bisa untuk hidup beberapa tahun. Itu sunnah Rasul. Kalau suaminya tidak sanggup. Seperangkat sholat gimana Pak? Ya. Bisa hidup beberapa tahun loh. Makanya disebutkan oleh Allah di firman An-Nisa. Ya. Ayat 4 itu dasarnya. Wa atunisya asodokatihina nihlatan fa'in tibalakum ansya'in minhu nafsyan fakuluhu hani'an marian. Berikanlah mas kawin mahar kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Bayangin Pak, Quran udah nyebutnya. Jadi kalau mahar di Minang kan aneh nih, kebanyakan seperangkat alat sholat ya. Makanya gergetan andong nih. Berarti nggak ngerti perkara mahar. Dibelinya di pasar raya Padang harganya 80.000, sajadahnya tipis harganya 20.000, ongkos bungkus dengan kertas bagus harganya 10.000, berarti totalnya 110.000. Ya. Karenanya Allah itu baik Pak. Kebetulan kamu jadi kaya nih gitu ya. Kamu tidak usah protes ya. Barokah katanya. Itulah kebaikan Allah. Begitupun tidak kenapa-napa kata Allah. Jadi besok yang wajar Pak. Mahar itu tidak bisa dinisbahkan kepada perangkat sholat. Enggak ada hadisnya. Andung tanggung jawab. Berupa uang, berupa emas. Setuju Pak? Itu sunnah Rasul. Dan hadis Nabi dari Anas bahwa sekelompok orang dari kalangan sahabat Nabi SAW bertanya kepada istri Nabi SAW mengenai amalan beliau yang berbunyi. Maka sebagian dari mereka berkata, saya tidak akan menikah. Karena mahalnya banyak, maharnya tinggi. Kemudian sebagian lagi berkata, aku tidak akan makan daging. Dan sebagian lain lagi berkata, aku tidak akan tidur di atas kasurku. Mendengar ucapan itu Nabi SAW memuji Allah dan menyanjungnya. Kemudian beliau bersabda, ada apa dengan mereka? Kok takut pas sekarang nikah? Mereka berkata begini, begitu, padahal aku sendiri sholat, kata Nabi. Aku juga tidur, aku berpuasa, juga berbuka, dan aku juga menikahi wanita. Maka siapa saja yang membenci sunahku berarti bukan dari golonganku. Jadi bapak-bapak besok maharnya robah Pak. Hadis riwayat Muslim. Syahih bernomor 1401. Kita bahas ke inti kaji.
Tadi beberapa rambu-rambu yang kita pahami. Tidak ada sunnah Rasul mahar itu dengan perangkat sholat. Andung tanggung jawab. Bahkan ada Quran di An-Nisa menyebutkannya, nggak boleh dengan itu. Ya, nah, itu mengandung sebut banyak ulama yang kadang-kala kurang mendalami persoalan ini. Mungkin Pak Ustadz baru tahu persoalan ini. Nah, mudah-mudahan udah tahu ya. Nah, gitu ya. Ada 8 tujuan menikah dalam Islam menurut Al-Quran. Ini untuk yang akan menikah, baik yang besok menikah dari putrinya Pak Haji Remialis maupun Iwan yang akan menikah. Berapa orang sekarang nih? Insya Allah besok 1,5 jam saja ya. Nah, gitu ya. 1,5 jam saja. Nah, saksinya Pak Al ya. 1,5 jam saja ya Pak Al. Dibantu Pak Al gitu. Insya Allah. Tapi pahami ada 8 tujuan menikah dalam Islam, Al-Quran dan hadis, hukumnya wajib diketahui. Tolong pegang. Apa? Wajib diketahui. Yang belum tahu hari ini wajib memberi tahu. Setuju? Setuju ya? Karena ini ibadah. Ya. Nah, jadi kalau kita calon suami nggak tahu, kasih tahu sama istri nggak apa-apa. Itu ibadah. Ya. Berapa Pak? 8. Wajib. Ingat hukumnya wajib. Bukan sunnah. Wabil khusus bagi yang sudah dan akan menikah. Berikut beberapa tujuan menikah dalam Islam menurut Quran dan hadis. Serta yang wajib diketahui. Satu. Nikah melaksanakan sunnah Rasul. Satu. Apa? Melaksanakan sunnah Rasul. Harus paham tuh. 2. Nikah itu menguatkan ibadah sebagai benteng akhlak manusia. Kedua. Ya. Wajib tahu. Ketiga. Menyempurnakan agama. Yang belum nikah baru setengah Pak. Iya kan? Betul kan? Nah, jadi sesoleh-soleh orang yang jomblo ini tetap aja setengah Pak. Betul kan? Nah, makanya bersyukur. Alhamdulillah. Nah, Iwan kita sudah dapat jodoh ya. Jadi menyempurnakan agama. Keempat, mengikuti perintah Allah. Kelima, mendapatkan keturunan. Kalau jomblo gimana mau dapat keturunan? Ya kan? Nah, itu nomor berapa? Mendapatkan keturunan. 5. Keenam, menyenangkan hati dalam beribadah. Bapak-bapak kalau beribadah ingin senang Pak, nikah. Jomblo, jomblowati, jomblowan ibadah itu sering ngayal. Bener gak? Liwat yang kece Pak, Allahu Akbar, cakep banget ya. Ada kemana-mana Pak. Udah deh pokoknya ibadahnya kacau deh Pak. Makanya nikah. Ya. Menyenangkan hati dalam beribadah. 7. Membangun generasi beriman. 8. Memperoleh ketenangan. Pas 8. Wajib diketahui. Sekarang andung curai. Yang 8 ini sandaran istilah dalilnya mana? Nabi ngajarin tiap akan ada nikah nasihatnya itu. 8 itu yang harus tahu. Ya. Satu persatu ya. Melaksanakan sunnah Rasul berdasarkan hadis sahih riwayat Ibnu Majah nomornya 1846. Langsung matan isinya. Menikah adalah sunnahku. Barang siapa yang tidak mengamalkan sunnahku, bukan bagian dariku. Maka menikahlah kalian. Karena aku bangga dengan banyaknya umat di hari kiamat. Setuju? Itu satu. Yang kedua, menguatkan ibadah sebagai banteng kokoh akhlak manusia. Dasarnya hadis sahih riwayat Bukhari nomor 4709. Wahai para pemuda, jika kalian telah mampu maka menikahlah. Tanda mampu gini Pak, umur udah naik. Ya. Jangan dilihat banyaknya rezeki. Umur udah naik. Ngelihat perempuan hijau atau enggak hijau? Oh, belok. Ah, itu sudah mampu nikah. Sama ya Pak? Ya. Nah. Jadi sungguh menikah itu lebih menenteramkan pandangan dan kelamin. Banyak maaf. Itu hadis sahih. Bagi yang belum mampu maka berpuasalah. Karena puasa bisa menjadi tameng baginya. Puasa terus bro. Kacau. Iya kan. Nah itu yang kedua. Wajib diketahui. Yang ketiga. Menyempurnakan agama. Dasarnya hadis sahih. Riwayat Tabrani dan Hakim. Barang siapa menikah maka ia telah menyempurnakan separuh ibadahnya.
separuh agamanya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah dalam memelihara dan sebagian sisanya. Keempat, mengikuti perintah Allah. Istidlal dalilnya tentu Quran. Makanya jangan disunahkan. Kalau sudah kena ini karena ada hawa nafsu, wajib nikah. Maka kena sandaran dalil. Firman Allah An-Nur ayat 32. Dibaca ulang ikhwan.